Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Belakangan ini kita dihebohkan dengan penemuan kasus gagal ginjal misterius karena sampai sekarang sebabnya masih diteliti dan baru diduga kuat. Awalnya memang ada laporan ya dari 16 cabang Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini awalnya ada 152 anak di Indonesia yang kena gagal ginjal akut. Dan awalnya lagi kasus ini, gagal ginjal akut misterius ini muncul di Gambia yang beberapa obat mereka memang diimpor dari India gitu ya. Nah, disebut misterius karena memang masih dicari terus sebab pastinya karena baru diduga kuat. Salah satu kecurigaannya memang karena obat sirup yang terkontaminasi oleh etilen glikol atau dietilen glikol. Dan perlu ditekankan bahwa yang bahaya itu zat ini apabila berlebihan, bukan paracetamolnya yang bahaya sebagaimana yang menyebar. Jadi yang bahaya pelarutnya ya. Dan ada juga laporan bahwasanya yang meninggal itu nggak minum obat sirup sama sekali. Jadi kena gagal ginjal akut tapi nggak minum obat sirup sama sekali, sehingga sebabnya masih diteliti dan perlu investigasi. Karena ada juga analisa yang ini juga cukup kuat ya. Sebab gagal ginjal akut ini yang muncul tiba-tiba karena ada varian bakteri E. coli yang baru dan dia menghasilkan yang namanya sigatoksin ya, racun yang ini memang bisa merusak ginjal begitu. Nah, E. coli ini ada pada air yang tercemar dan sangat mungkin terjadi pada tempat yang kurang bersih, salurannya kurang bagus, BAB-BAK, ditambah lagi sedang musim hujan, sedang banjir dan sebagainya. Dan pendapat ini juga cukup kuat ya, mengingat ada kesamaan ya, keadaan tempat, kebersihan air antara negara-negara yang kena seperti Gambia, Nigeria, dan termasuk Indonesia. Dan kasus di Indonesia ini juga pernah terjadi. Jadi yang sekarang ini pernah terjadi di Amerika tahun seingat saya 2018 ya. Dan hasil investigasi menyatakan penyebabnya adalah infeksi bakteri E. coli yang memang cepat menular melalui makanan dan minuman. Jadi intinya kita tunggu saja penelitian dan investigasinya yang valid. Kemudian kenapa dibilang terkontaminasi ya? Karena memang kadar pelarutnya itu berlebihan dan di atas ambang batas. Jadi ceritanya begini ya. Jadi tercemarnya obat ini pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya tahun ini aja, pernah terjadi di Panama, di Haiti. Jadi pernah terjadi kasus seperti sekarang ini sebelum-sebelumnya. Sebabnya diduga kuat adalah ulah oknum tertentu perusahaan farmasi, dan ingat jangan digeneralisir, itu menggunakan bahan pelarut yang lebih murah tapi kualitasnya rendah untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan cuan lebih. Mengapa demikian? Karena memang sejak kasus COVID ya memang dulu kan langka ya, harga-harga naik, dan termasuk harga pelarut utama yang kualitasnya baik semisal propilen glikol atau gliserin itu naik, harganya mahal, dan mendorong beberapa oknum perusahaan farmasi tertentu memakai pelarut yang lebih murah tapi kualitasnya jelek, bahkan berbahaya seperti itu. Nah, sebab lainnya adalah memang ada kelalaian pengawasan baik terhadap negara yang membuat obat tersebut, negara yang mengirim, yang mengekspor, dan kelalaian negara yang menerima atau yang mengimpor ya. Dan negara yang menerima mungkin kita husnuzonnya, kita berprasangka baik, selama ini mungkin baik-baik saja ya, artinya baru ketahuan setelah ada kasus, tapi tetap saja ini ya, suatu kelalaian seperti itu ya. Bagaimanapun juga ya nggak boleh lolos gitu. Nah, lalu bagaimana kita bersikap? Yang pertama, jangan terlalu panik karena para ahli segera bertindak, mencegah, memberikan arahan-arahan, bahkan melakukan tindakan masif, mengeluarkan daftar obat yang minta dihentikan segera ya. Dan belum tentu obat yang diminta untuk dihentikan segera ini itu berbahaya ya. Jadi sengaja dihentikan sementara sampai hasil investigasinya keluar seperti itu. Dan kemudian juga gagal ginjal akut pada anak ini sudah ditemukan obat penawarnya atau antidotumnya, dan kita doakan semoga sembuh. Dan kita juga konsultasikan kepada ahlinya, terutama ketika minum obat, dan tidak sembarangan minum obat. Dan kemudian juga kita perhatikan rilis dari BPOM dan Kemenkes tentang obat-obat yang aman dari cemaran IG dan DEG. Kemudian menyikapi ini juga dibandingkan ya
daripada kita mencela, menyalahkan, lebih baik kita berdoa agar semuanya selesai dan Allah memudahkan. Dan ini semua memang ya kelalaian dan ulah oknum ya, jadi kita jangan sampai mengeneralisir. Dan saya rasa di semua pekerjaan, di semua bidang institusi pasti ada oknumnya, dan yang berbenang sudah bekerja profesional selama ini, dan kemudian apabila ada proses melanggar hukum, kita serahkan kepada ahlinya untuk menginvestigasi. Intinya kita kembali kepada ahlinya dan kita tunggu rilis resmi dari para ahli, dan kita tetap tenang dan semoga Allah menjaga negara kita, negara Indonesia. Demikian, semoga berkah.